Hai guys, kembali bersama Gian. Hari ini sangat luar biasa plus istimewa karena Gian diundang khusus dari Ketua PHRI DIY Yogyakarta. Bukan begitu Pak Deddy? Betul Mas Gian. Apa kabar? Wah, baik loh. Saya ketemu Pak Deddy ini kalau nggak salah 2 tahun lalu Pak. Betul. Di Bandung. Pak, terima kasih loh Gian diundang di Ono Kopi. Ono Kopi ini bagian dari kafenya Hotel Graha. Rubah Graha. Nanti kan? Ya, karena gini Mas Gian. Gimana Pak? Saya lihat Mas Gian juga tambah ganteng. Wah, Tidak melupakan dengan kamu saya ya, yang Dedi yang ada tambahannya di Mataram. Mati Mataram. Mataram. Apa tuh artinya Pak? Manis Mataram. Luar biasa ya Pak Deddy ya. Sangat humoris. Pak Deddy, aduh, Gian tuh kayak terasa gimana Pak? Terharu lah. Pak Deddy nggak melupakan Gian. Jadi ada apa bagian dari keluarga pariwisata Jogja. Ada kebanggaan buat saya pribadi Pak. Saya lebih bangga dengan Mas Gian. Amin. Sebagai YouTuber bisa bagian kami, keluarga kami yang mempromosikan, memberikan informasi tentang daerah istimewa Jakarta, khususnya kami dari BRI Daerah Istimewa Jakarta. Yes. Ini yang luar biasa Mas Gian. Pak Deddy juga luar biasa. Pak, nah kita lanjut tadi Pak ya. Ya. Saya tuh penasaran Pak. Kan Bapak tuh yang saya bingung gini Pak. Jadi mohon maaf sebelum Pak ya. Kan setahu saya Bapak itu sebagai ketua PRI itu tanpa gaji. Tapi kok Bapak loyal gitu Pak untuk membangkitkan pariwisata Yogyakarta khususnya. Kenapa Pak? Karena Bapak pasti banyak berkorban dengan materi, waktu. Tapi Bapak peduli, sangat peduli. Apa Pak yang buat Bapak ingin memajukan pariwisata Yogyakarta? Ya, jadi kami sebagai ketua PPC PRI ini suatu amanah. Yes. Mas Gian. Mengapa? Karena kami dari terpilih itu karena teman-teman, ya teman-teman anggota PRI DIY ya, yang terdiri dari 4 kabupaten, ada PPC PRI Bantul, PPC PRI Gunung Kidul, Sleman dan Ponorogo, dan juga Kota Yogyakarta yang kalau dalam anggaran dasar rumah tangga Kota Jogja itu masuk di PPC PRI DIY karena sebagai ibu kota provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Nah, karena amanah kita juga harus bisa memberikan yang terbaik untuk teman-teman anggota PRI DIY khususnya di sektor pariwisata dan perhotelan dan restoran di daerah Jakarta. Ini tujuan kami, dan kalau sudah terjun dengan niat amanah, itu kita juga harus mengedepankan apa ya istilahnya ya, pengorbanan loyalitas kepada organisasi yang kita pimpin. Tentunya kami juga beruntung ya, saya sebagai ketua tidak ada apa-apanya kalau tidak ada pengurus pendamping saya yang loyal, yang loyal dan juga mengerti dengan PRI. Dan juga teman-teman PRI ini sangat guyup ya, karena kami dari lantai ingin mengedepankan untuk guyup sesama. Berarti kekeluargaannya itu kuat Pak ya? Kuat Pak ya? Ini yang menjadi penting untuk bisa memajukan pariwisata daerah istimewa Jakarta, khususnya sektor hotel dan restoran. Intinya harus teamwork Pak ya? Betul. Untuk maju Pak ya? Ya, kita harus maju bersama. Kesarangan itu ya saling membantu, saling mendoakan, selalu menyemangati satu sama lain, selalu mengingatkan satu sama lain. Ini yang paling penting untuk pariwisata yang ada di daerah istimewa Jakarta yang istimewa. Oh, luar biasa ya Pak Deddy ya, tanpa nilai-nilai materi tetap berjuang untuk memajukan Yogyakarta. Nah Pak, boleh dong Gian sebagai YouTuber ingin tahu programnya apa sih Pak untuk mengangkat pariwisata itu Pak? Ya, saya ingin bercerita dulu waktu masa pandemi ya. Pandemi ya, itu penting Pak. Pandemi kita tidak diam, ya walaupun itu mematikan sektor hotel dan segala hal Pak. Segala hal. Dan kita ingin tetap eksis atau hidup. Yang pertama kita lakukan adalah kegiatan kami Merti Hotel dan Restoran. Apa itu Merti Hotel dan Restoran? Kita melakukan disinfektan
hotel maupun restoran secara serentak di DIY ya. Ini kita bersama-sama melakukan itu. Kemudian melakukan edukasi ke masyarakat ya, dari Tugu sampai dengan titik nol Yogyakarta. Ini kita jangan memberikan bantuan masker, lalu memberikan edukasi tentang cuci tangan dan sebagainya. Berarti itu kegiatan khusus dari PHRI, Pak? Betul. Nah, kita lanjutkan lagi waktu itu dengan membuat Jogja Live. Apa tuh maksudnya? Jogja Live itu hotel bintang yang mempunyai bangunan bertingkat, bisa membentuk loft ya di kamar-kamar, di setiap kamar hotel. Jadi di luar itu terbentuk loft. Yang tidak mempunyai atau hotel non bintang yang bangunannya rendah maupun restoran yang tidak ada bangunan bertingkat, itu kita minta untuk membentuk loft yang dipasang di depan hotel. Ya. Ini supaya apa? Supaya masyarakat Indonesia atau asing tahu bahwasanya hotel dan restoran di daerah Istimewa Yogyakarta di masa pandemi itu masih tetap eksis, bisa menerima. Tidak hanya itu Mas Dian, kita juga membuat SOP protokol kesehatan. Waktu itu kita bentuk Satgas COVID-19 yang dipimpin oleh Pak Heriadi Bae sebagai komandannya. Kita memberikan edukasi kepada anggota kami. Kalau kamu mau buka hotel dan restoran, harus memenuhi standar operating procedure dari protokol kesehatan ini. Dengan adanya tangan dan sebagainya. Alhamdulillah dengan guyup sarangan semuanya bisa melakukan hal itu. Lancar lah, Ibu. Lancar. Dan kita melakukan pengawasan. Tidak berhenti di situ. Kami juga melakukan kegiatan sosial yang namanya kere bantu kere. Apa tuh, Pak? Nah, biar netizen tahu, Pak. Kere bantu kere. Ya, kere itu orang yang tidak punya membantu orang yang tidak punya. Dengan cara apa? Kita mengumpulkan donasi, ya, donasi berwujud uang boleh, kemudian beras, kita sumbangkan, kita sumbangkan ke teman kita yang ada di BTC PHRI Gunung Kidul. Waktu itu lebih tepatnya di daerah Pantai Baron. Karena Pantai Baron itu ditutup, tidak boleh akses wisatawan atau orang masuk. Otomatis anggota kami yang di Gunung Kidul, di khususnya di Pantai Baron, tidak ada tamu dan tidak ada pemasukan. Tidak ada kegiatan. Nah, kita juga membagi urusan. Alhamdulillah terkumpul kalau dinilai itu sekitar 125 juta. Besar, Pak, ya? Berarti itu kita wujudkan dari masyarakat apa dari anggota kami? Oh, luar biasa. Itu berarti wujud saringan benar-benar ada. Ya, waktu itu tidak di alhamdulillah didatangi oleh Pak Bupati, Ketua DPR di Gunung Kidul maupun Dinas Pariwisata di Gunung Kidul. Dan itu ternyata sangat bermanfaat. Inilah kepedulian kami waktu masa pandemi, dan alhamdulillah singkat cerita kami terus berinovasi di masa pandemi itu dengan mengadakan tabletop pertama yang namanya tabletop di Sarangan di Bandung. Itu masih masa pandemi. Pak, saya putus dulu, maaf. Ya. Kalau kegiatan Bapak ini, itu Bapak ini hanya sekedar bertanya. Bapak melaporkan ke keraton apa? Ya, guyup sarangan yang tadi saya sampaikan bahwa semua kegiatan itu akan kita sampaikan ke pemerintah daerah. Ya, baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Ya, karena kami berprinsip kita guyup, jangan sampai meninggalkan salah satu dari pemerintahan. Bagi seperti Satgas pun kita juga menggandeng dari dinas yang terkait, Bapak Kepolisian dan juga TNI, Satpol PP. Luar biasa ya, Pak Dedi ya, tetap loyalitasnya tinggi. Pak, tapi nggak seru, Pak. Ini kan dia ada di Pondok Kopi. Ini apa sih, Pak? Coba biar saya tahu, Pak. Siapa tahu mereka nonton kita podcast, dia ingin nginep di Rumah Graha. Nah, kafenya ini, Pak, coba. Nih, katanya kata karyawan Bapak ini kopi yang favorit, kopi plus es krim. Betul, ya. Ini salah satu kopi yang diminati banyak tamu kita. Termasuk saya. Oh iya? Maksud saya, Pak. Mas Dian. Dan itu
bener guys, murah, nggak bohong loh, murah loh ini. Dan wah, ini kopi asli. Perhatikan Pak Dedi langsung karyawannya, jadi kopi ini beneran ganti. Kalau itu apa Pak? Ya, ini es cincau. Jadi ini juga favorit dari para tamu. Ini kopi, kemudian ada cincaunya, ada susunya, dan sungguh nikmat. Tapi saya coba Pak, tapi tunggu saya dulu Bapak. Nih Pak, ini kan Bapak asli Wong Jowo. Ya. Bagian tuh Jawa, Batak Jawa. Ini ala Indonesia Jawanya, tapi ini kita cara minum kopi yang benar versi orang Medan ya. Ini Pak, kalau di Medan ini Pak. Kalau Bapak pasti begini kan? Ya. Nah, kalau Jawa, Batak begitu Pak. Langsung. Oh, Gitu. berarti beda ya? Beda Pak, tapi rasanya sama. Ya. Karena bawaannya udah enak dari Ono Kopi. Dari Ono Kopi dia enak diaduk Pak. Kalau Bapak aduknya gini orang Jawa. Kalau Batak apa Pak? Ini tuh kok beda Pak. Guys, ini rekomendasian ya. Di Ono Kopi ini sangat luar biasa. Pak, kita coba Pak. Ya. Kita coba dulu. Nyau banget kan nyau. Segar. Wih beneran. Mantap. Pokoknya rekomendasian datang ke Cafe Ono Kopi harus pesan ini dan ini. Ya, oke Pak Dedi. Boleh dong Gian tahu dong kegiatan sosial apa ya sih? Mungkin ke panti asuhan, mungkin ke panti jompo. Ada seperti itu Pak? Ya, itu kegiatan yang namanya CSR dari teman-teman. Itu dilakukan berapa sebulan sekali? 2 bulan sekali? Kita 6 bulan sekali, tapi kita 6 bulan itu bisa menyebar. Suatu contoh tidak hanya dengan panti asuhan. Kalau ada kekeringan, ya, kemarin ya, kekeringan di Gunung Kidul, di Gunung Progo, kita himpun dana itu berarti PHRI peduli juga Pak? Ya, karena kegiatan itu menjadi program CSR-nya PRI Daerah Istimewa Jakarta. Ya, jadi kita ingin hadir selain bermanfaat kepada anggota, tapi juga kepada masyarakat. PRI DIY tidak bisa meninggalkan masyarakat DIY musuhnya. Karena apa? Kita harus kita diguyur sarangan untuk saling bisa mengisi satu sama lain, membantu sama lain. Kita tidak bisa lepas dengan masyarakat yang ada di daerah Jakarta. Kehadiran kami semoga bermanfaat bagi masyarakat daerah Jakarta khususnya dan Indonesia. Itu yang paling luar biasa ya. Meskipun fokus ke pariwisata Jogja, tapi tetap peduli dengan sesama. Saya bangga loh kenapa ini. Luar biasa loh. Senyumnya itu nggak kan? senyumnya atau Mataramnya manis tanpa rambutnya. Saya pengen tanya ini. Enggak ini YouTuber. Enggak Pak. Ya. Jadi auranya tuh seperti kayak apa Pak ya? Susah dikata-katakan. Mungkin yang nonton paham yang ngerti lah ya. Pak, sebelum dia lanjut, ada yang poin penting yang dia ingin bertanya Pak. Anak saya itu bingung loh Pak. Saya tanya Pak, kamu tahu nggak wayang kulit? Apa tuh Pak? Nah, Pak, dia tuh ingin loh Pak. Kebetulan Bapak tuh dekat orang keraton, ingin mengangkat, memviralkan wayang kulit Pak. Bisakah Bapak masukkan dia maksudnya? Mempertemukan dalang supaya dia wawancara, dia syuting lagi. Saya pengen Pak. Tapi semua itu bisa terjadi tergantung Bapak. Sebagai ketua PRI. Karena saya tahu Pak Dedi ini sangat peduli sama budaya-budaya khususnya DIY. Ya gini Mas Dian, jadi DIY itu pariwisata yang berbasis budaya. Betul. Ya. Jadi budaya ini menjadi kekuatan pariwisata yang ada di daerah Jakarta. Ya. Hotel dan restoran setiap hari Kamis ya itu memakai pakaian tradisional Jogja. Yaitu brangkon, kemudian lurik. Ini menjadi kewajiban. Beberapa hotel dan restoran bahkan hampir semua sudah melakukan itu setiap hari Kamis. Ya. Kemudian harus pakai batik, kemis. Bukan batik, tapi pakaian tradisional dari Jawa, blangkon. Ya, kemudian lurik, sojan, lurik, kemudian kain di bawahnya. Ini menjadi apa? Kekuatan pariwisata yang ada di daerah Jakarta. Yeah. Perlu diketahui kita di Jogja itu sudah mendapatkan dari UNESCO pengakuan dari UNESCO sungguh filosofi.
Dunia lah Pak, udah makro ya dunia ya. Dunia. Sumbu filosofi itu apa? Itu tubuh kolom Greek itu sampai dengan kandang menjangan itu menjadi sumbu filosofi yang mempunyai arti bahwa nanti filosofi itu dari masa kita lahir sampai kita masa kematian. Nah, jadi ini mempunyai makna Jawa yang sangat luar biasa. Tadi terkait dengan wayang kami siap kami karena kami juga kenal dengan dinas kebudayaan provinsi maupun kota ya. Jadi kita selalu bersinergi untuk mengedepankan budaya. BRI beberapa hotel juga sudah melakukan hal itu, mengadakan wayang walaupun wayang kulit hanya sebentar. Yeah. Ya, kalau wayang kulit yang sebenarnya kan dari malam sampai pagi. Betul. Jadi kita hanya untuk mengenalkan budaya yang ada di Yogyakarta. Ini menjadi daya tarik yang mungkin bisa diketahui wisatawan Nusantara maupun asing. Nah itu intinya Gian tuh Pak pengen sekali loh Pak angkat wayang kulit karena anak saya juga nggak tahu anak sekarang. Nah hanya itu yang harus kita edukasikan kepada. tapi biar netizen tahu Pak, apa Bapak ingin membantu Gian khususnya ingin daerah Bapak. Saya pengen banget Bapak ketemu saya dengan dalam. Boleh. Wah Ya. Nanti akan kita pertemukan dengan dalang salah satu dalang di kota. Kami akan berkoordinasi dengan dinas kebudayaan Kota Jogja ya. Nanti Mas Dian biar bisa sejauh mana sih wayang kulit dan dalangnya itu seperti apa. Nah kebetulan kenapa Gian tertarik Pak? Saya melihat teman-teman saya sebagai YouTuber, saya di YouTube itu nggak ada Pak seorang YouTuber ngangkat wayang. Wah, mungkin dari pihak wayangnya sendiri punya akun sendiri, tapi itu berbeda. Ya. Nah, gimana seorang YouTuber angkat budaya? Nah, saya itu tertarik Pak. Bagus itu. Nah, Bapak kemudian Harus didukung. Ayo. Pak, oke, berarti deal Pak ya? Dia Deal. mau angkat wayang kulit Yogyakarta Pak ya? Nggak kalah penting Pak. Dia ingin angkat, mungkin Bapak ada link, mungkin Bapak juga dari PRI bagian dari situ. UMKM gimana Pak? Ya, kemarin UMKM. kita juga sudah mengadakan talk show dengan dinas koperasi UMKM Kota Jogja, yang namanya talk show itu Selokal. Jadi memberdayakan produk lokal Jogja. Kami dengan UMKM itu juga ada kerjasama, ya. Jangan salah, ya. Apa produk kita yang ada di sini, ya. Mau makanan ketela maupun itu dari produk dari mereka UMKM yang ada di daerah istimewa Jakarta yang kita. Kemudian makanan-makanan tradisional, tipo dan lain-lain. Tipo itu dari kota gede. Berarti PRI peduli Pak ya? Peduli dan juga tidak hanya produk makanan, bahkan kerajinan-kerajinan yang ada, ya. Itu juga produk dari UMKM setempat yang ada di daerah istimewa Jakarta. Karena kita harus bersinergi. Hebat loh. Aduh, gimana ya Pak ya? Gian ucapin makasih loh Pak. Sebelum Gian akhiri, aduh, kayak terharu Pak. Pokoknya pesan dia gini Pak. Jangan pernah melupakan Gian saat Gian nanti datang berkunjung kembali Pak. Siap, tapi sebentar. Saya juga ada sesuatu untuk Mas Dian. Apa tuh Pak? Sebagai wujud dari ucapan terima kasih dari Terharu Gian dan juga. itu Pak. Apa Pak? Ya, sebentar. Siap. Wow, nah, Wah, ini tuh. Pak Dian. Ini juga produk dari UMKM yang ada di daerah istimewa Jakarta. Ini patung tradisional yang prajurit para Prawilotomo yang ada di Keraton Ngayogyakarta. Waduh, Gian dikasih kenang-kenangannya sangat luar biasa. Waduh, Pak Dedi, makasih loh Pak Dedi. Siap. Waduh, Pak Dedi. Bangga ya Pak Dedi. Guys, keren banget ya. Terus dulu Pak Dedi, boleh ya? Siap. Keren banget loh, keren banget. Mantap. Jadi itu Pak Dedi, Gian ucapin makasih sebagai YouTuber diterima di PRI Yogyakarta. Oke guys, saya Gian. Saya Dedi Pranoeryono. Wonderful Indonesia.